Dilantik Oktober 2024, ini Oktober 2025, jadi pas 1 tahun kami duduk sebagai anggota DPRD Sumatera Selatan. Oke, jadi baru 1 tahun nih Pak? Baru 1 tahun. Itu tuh kalau boleh tahu Pak nih, 1 tahun itu baru jadi anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan atau emang sebelumnya Bapak sudah menjabat DPR? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OSIS SMK PGRI Tanjung Raja. Halo Sobat Gitra, kembali lagi bersama saya Cindy. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan yang bernama Bapak Haji Aswan Mufti, STM MSI. Halo Bapak, selamat siang. siang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. baik. Boleh perkenalan dulu nggak nih Pak sebelumnya? Tadi kan saya sudah menyebutkan nama saja, Ya. mungkin kenalan lebih dalam gitu, lebih lengkap. Mungkin boleh alamat atau umur. Tidak usah alamat, balik Ya. datang ke rumah. Ya. Oke, silakan Pak perkenalan dulu sama Sobat Gitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Haji Aswan Mufti, STM MSI, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari fraksi Gerindra, Dapil Ogan Ilir dan Dapil Ogan Komering Ilir. Oke. Halo Bapak, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, boleh nggak nih kita tagline SMK dulu? Boleh. Nanti kalau saya bilang SMK, Bapak jawab bisa. Kalau saya bilang SMK lagi, Bapak jawab hebat. Terus yang terakhir, saya bilang SMK, kita barengan SMK PGRI luar biasa gitu. Oke, kita mulai Pak. Kita coba dulu ya. Oke, SMK bisa. SMK Hebat. SMK PGRI Tanjung Raja Luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya, kalau boleh tahu Bapak menjabat sebagai anggota DPR ini sudah berapa tahun nih Pak? Baru, ini kan saya dilantik Oktober 2024, ini Oktober 2025, jadi pas 1 tahun kami duduk sebagai anggota DPRD Sumatera Selatan. Oke, jadi baru 1 tahun nih Pak? Baru 1 tahun. Itu tuh kalau boleh tahu Pak nih, 1 tahun itu baru jadi anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan atau emang sebelumnya Bapak sudah menjabat DPR? Saya pernah menjabat anggota DPR di Kabupaten Oki tahun 2004-2009. Oke, jadi sebelum masuk ke provinsi itu jadi banyak proses ya Pak? Kalau boleh tahu, Bapak sudah 1 tahun, berarti sudah berapa lama Pak menjabat jadi DPR? Ya 1 tahun. Ya. Menjabat baru 1 tahun ya Pak. Nah, kalau kegiatan reses ya Pak, nah, kalau nggak salah kegiatan reses ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan Pak. Ya, kalau boleh tahu Pak, Bapak tuh selama kegiatan reses 1 bulan ini kemana saja dan kegiatan apa saja nih yang dilakukan? Ini reses keempat. Reses keempat. Masa sidang 2025, dan saya memang untuk tempatnya mengambil titik di Kecamatan Tanjung Raja. Kemarin kami hadir di Tanjung Raja Selatan yang diikuti oleh Tanjung Raja Selatan, Tanjung Raja Utara, dan Tanjung Raja Kota. Kemarin kami reses di Belanti, Desa Belanti, yang diikuti oleh Desa Belanti, Tanjung Raja Barat, dan Tanjung Raja Timur. Dan hari ini saya menyapa adik-adik, para siswa, Dewan Guru yang ada di SMK PGRI Tanjung Raja. Oke, berarti sudah banyak nih Pak ya kunjungan yang udah prosesnya udah panjang gitu. Kalau boleh tahu Pak nih, kenapa sih Bapak milih SMK PGRI Tanjung Raja ini sebagai reses keempatnya gitu? Pertama tentu sudah dengan tupoksi bahwa SMK adalah tanggung jawab Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kewajiban kami untuk menjawab aspirasi dan melakukan pengawasan untuk pendidikan tingkat SMA dan tingkat SMK. Yang kedua, saya mempunyai sejarah panjang terhadap SMK PGRI ini. Dulu bernama SPG PGRI, berubah menjadi namanya SGO PGRI, dan sekarang SMK PGRI. Karena apa? Karena orang tua kami adalah salah satu pendiri dari PGRI pada saat itu. Oke. Jadi Bapak sudah
lama nih kenal SMK Ya. Tanjung Raja ya, sebelum menjadi SMK, sebelum Ya. menjadi STM. Ya. Nah, kan sudah lama nih Pak kenal SMK dulu. Keadaan Bapak sekarang tuh melihat SMK PGRI Tanjung Raja nih Cukup gimana? baik, cukup bagus, berkembang dengan pesat. Dari jumlah siswa kurang lebih 1.500 dengan jumlah dewan gurunya hampir 150 orang. Saya kira ini luar biasa sekali dengan segala keterbatasan, fasilitas, keuangan, tapi dengan semangat para pengurus, guru-guru, kepala sekolah, anak-anak itu sekalian, sehingga proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan baik sampai pada saat itu. Tentu kami merasa bangga SMK PGRI tetap eksis sampai sekarang. Iya, rasa bangga, terharu gitu ya Pak, yang dulunya nggak sekembang ini, sukses ini, bisa jadi sesukses ini. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Oke. oke. Kalau program-program yang Bapak prioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu apa saja nih Pak? Ya, kita kan secara umum bahwa provinsi ini mempunyai program peningkatan masyarakat mulai dari infrastruktur, kemudian pendidikan, kesehatan, perekonomian seluruhnya. Tentunya kami datang hadir di tiap desa, kecamatan untuk mendengar langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat, sehingga apa yang kita programkan menjadi namanya APBD tentu akan seirama, seiring dengan aspirasi masyarakat. Jangan sampai apa yang kita putuskan ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi kayak lebih harus mendengar banget nih Pak. Harus mendengar banget. Kalau contoh aspirasi masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Pak, apa sih? Namanya kan jalan provinsi. Ini jalan di depan SMK ini provinsi. Jalan dari Tanjung Raja ke Simpang Tambang Rambang. Tahun ini sudah dibangun dengan anggaran kurang lebih 14 miliar rupiah. Ini adalah tanggung jawab pemerintah provinsi yang di depan SMK PGRI ini. Itu salah satu contohnya. Ya. Banyak juga ya Pak, 14 miliar. Kalau boleh tahu Pak, 14 miliar tuh saya kurang tahu juga nih Pak. Kalau uangnya itu dari mana gitu. Kalau boleh tahu uang 14 miliar itu? Ya, APBD provinsi. Oh, dari PBD provinsi. Oke. Pak, selama misalnya mendengar omongan masyarakat gitu ya Pak, aspirasi dari masyarakat, tantangan yang dihadapi oleh Bapak itu dalam pelaksanaan reses ini bagaimana? Ya, Dan cara mengatasinya itu bagaimana Pak? Cara menghadapinya? kan masyarakat tentu mempunyai harapan besar terhadap anggota DPRD ini, sehingga banyak aspirasi yang disampaikan. Itu kan harus kita sampaikan, harus kita perjuangkan bagaimana agar aspirasi itu bisa terrealisasi, bisa terwujud. Nah, namun kan dari beberapa usulan aspirasi mungkin ada yang belum bisa terwujud ya karena memang keterbatasan anggaran atau mungkin karena belum menjadi skala prioritas. Gitu. Oke, jadi karena keterbatas anggaran gitu ya Pak, jadi kayak terbatas banget gitu, jadi susah gitu Pak yang untuk mengaspirasi masyarakat. Nah Pak, sekarang kan Bapak udah sukses banget nih, kayak tips and trick biar kayak sukses kayak Bapak dong, kayak gimana? Harus bersungguh-sungguh, manjada wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Jadilah siswa yang baik, ya belajarlah dengan baik, tekun. Ya, bila perlu kan menambah pelajaran di luar sekolah. Karena apa? Karena memang kualitas SDM-nya menentukan masa depan adik-adik sekalian. Sekarang belajar dengan tekun baik. Kalau memang merasa kurang pelajaran di sekolah, cari di luar. Saya kira manfaatkan waktu adik-adik sekalian sebagai pelajar ini harus betul-betul sungguh-sungguh belajar dengan baik, mendengarkan nasihat guru, orang tua. Saya kira insya Allah kita mendapat keberkahan dari orang tua, insya Allah kita akan sukses. Iya Pak. Motivasi buat anak-anak SMK PGRI Tanjung Raja Pak? Ya saya kira harus tetap optimis dan semangat dengan segala keterbatasan sarana, keuangan. Saya yakin harus semangat, dan semangat ini adalah modal yang paling utama.
Sebab walaupun kita mempunyai fasilitas yang lengkap, tidak diiringi dengan semangat, seperti kan percuma. Jadi Ya. harus semangat belajarnya, serius belajarnya, jangan yang macam-macam, tawuran, narkoba, dan lain sebagainya harus betul-betul dihindari. Jangan sampai kita di desa ini terlalu jauh Iya, Pak. tinggalan dengan yang di kota. Ini harus kita kejar, harus kita bersungguh-sungguh belajarnya, harus kita sungguh-sungguh untuk, apalagi sekarang zamannya medsos, Ya. zamannya media online. Kalau zaman kami dulu kan ada pertanyaan guru, kurang referensi buku, sulit kita untuk mencari jawaban. Tapi sekarang kan sudah bisa, tergantung dari kesungguhan adik-adik sekalian untuk bagaimana, apakah kesempatan ini digunakan dengan baik atau digunakan dengan senang-senang, perbuatan yang kurang bermanfaat. Nah, nanti hasilnya akan terlihat bagaimana masa depan anak-anakku sekalian. Ya, oke. Jadi intinya tuh Sobat Gitra, kalian tuh harus kalau ingin mencapai sesuatu itu harus dengan bersungguh-sungguh, dengan niat, dan yang perlunya nggak boleh berhenti tengah jalan ya, Pak. Ya, harus. Ya. Jadi yang boleh dimulai dulu dari sekolah ini ya Pak, yang berawal dari sekolah, kayak kehidupan di lingkungan gitu. Ya, oke, terima kasih ya Pak. Kasih. Terima kasih Ya. atas podcastnya, terima Ya. kasih atas waktunya setelah datang untuk podcast bersama kami. kasih. Ya, kalau tagline lagi gimana Pak? Boleh. Nanti udah bisa kan Pak? Jadi kita ulang aja. Iya. Langsung aja. 1, 2, 3. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK PGRI Tanjung Luar Luar biasa. biasa. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton sampai selesai. Terima kasih telah senantiasa sering menanti podcast di SMK PGRI Tanjung Raja. Yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya mengisi absen. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.